Halo teman-teman, apa kabar? Saya berharap kalian semua baik-baik saja. Hari ini saya akan menceritakan sebuah alur film action yang menurut saya sangat seru dan menegangkan. Bercerita tentang seorang ayah mantan pasukan khusus yang harus berjuang seorang diri membantai kelompok mafia bersenjata lengkap untuk menyelamatkan puluhan ribu nyawa termasuk nyawa kedua anaknya. Tetapi seperti biasa saya tidak suka bertele-tele. Sebaiknya langsung saja kita ulas alur cerita selengkapnya. Film berawal di Afghanistan. Saat ini seorang kapten pasukan khusus bernama Jesse dan dua orang anak buahnya disekap oleh kelompok pasukan musuh. Mereka berdua diinterogasi sembari disiksa. Pasukan musuh ingin tahu di mana letak markas pasukan khusus yang lain. Di sini Jesse sudah menjawab berkali-kali kalau ia tidak tahu di mana letak markas yang dimaksud. Namun karena keterbatasan bahasa, anggota pasukan musuh tidak paham dan malah mengira kalau Jesse mempermainkan mereka. Alhasil Jesse pun terus disiksa sampai akhirnya tak sadarkan diri. Padahal ketua mereka sangat membutuhkan informasi dari Jesse. Hal itu membuat anggota pasukan musuh panik dan saling menyalahkan satu sama lain. Di saat mereka berdua tengah adu mulut, Jesse memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri. Dan kemudian inilah yang ia lakukan. Setelah berhasil melumpuhkan musuh, Jesse segera melepaskan kedua anak buahnya. Tetapi ternyata pasukan musuh telah memasang sebuah bom di tempat itu. Naasnya ledakan tersebut menewaskan kedua anak buah Jesse. Sampai saat ini Jesse masih dihantui perasaan bersalah atas kematian kedua anak buahnya tersebut. Meskipun kejadian itu sudah 2 tahun berlalu, dan Jesse juga sudah pensiun dan kini beralih profesi menjadi seorang satpam. Over her face. That's it. Why? You're not even here for someone. Jesse mempunyai seorang istri bernama Sarah dan 2 orang anak bernama Ryan dan Mara. Sarah sedikit kesal karena Jesse terlalu sibuk hingga lupa meluangkan waktu bersama kedua anak mereka. What are we waiting for? Let's go. Akhirnya Jesse pun memutuskan membawa kedua anaknya itu ke stadion tempat ia bekerja. Dengan begitu Jesse bisa menghabiskan waktu dengan kedua anaknya sembari bekerja. Karena kebetulan hari ini akan ada pertandingan bola basket, dan banyak artis ternama yang hadir menonton pertandingan tersebut, termasuk gubernur dan wali kota. Dad, knowing it's long to work when I was your age. Di waktu yang sama, Diana, si wanita kaya pemilik stadion tersebut, tiba bersama August, pacarnya yang seorang rapper terkenal. Terlihat mereka berdua dikerumuni puluhan wartawan dan para penggemar. Sedangkan Jesse saat ini membawa kedua anaknya berkeliling stadion dan mengenalkan mereka dengan rekan kerjanya termasuk bosnya yang bernama Devlin. Detectors in the world. You guys are VIP. Lalu tak lama kemudian muncul sekumpulan orang yang mengaku sebagai petugas servis Wi-Fi. Selesai diperiksa, mereka pun diperbolehkan masuk ke dalam stadion. Total space with a seamless signal. Stand them up. Di saat pertandingan baru akan dimulai, 2 penonton malah membuat keributan. Jesse terpaksa meninggalkan anaknya sementara untuk mengamankan kedua orang ini. You come with me too. Let's go. Stay put. Di belakang stadion, Diana melakukan pertemuan dengan wali kota dan Pak Gubernur. Kedua pejabat tersebut berterima kasih kepada Diana atas kontribusinya dalam mengembangkan perekonomian di kota wilayahnya. People first, always. Love the hood. Sementara itu, sekumpulan orang yang mengaku tukang servis ini ternyata merupakan kelompok mafia. Mereka mulai beraksi dengan menyadap sistem keamanan untuk memasang bom di beberapa titik di stadion tersebut. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pria bernama Jack. Setelah berhasil menanam beberapa bom, mereka mulai berpencar memasuki area stadion dengan menyamar sebagai satpam dengan seragam yang sama seperti yang dipakai oleh Jesse.
Ketika pertandingan hendak dimulai, anak buah Jack mulai membantai satu persatu satpam yang sedang bertugas. Sejauh ini pertandingan masih berlangsung tanpa gangguan yang berarti. Terlihat semua penonton tampak menikmati jalannya pertandingan, termasuk Diana dan para pejabat yang menyaksikan pertandingan dari ruang VIP. Tak lama setelah itu, Jack dan dua orang anak buahnya mendatangi ruang tersebut. Mereka berhasil menyusup ke dalam setelah membantai seorang petugas yang berjaga di luar ruangan. You guys knew? Awalnya mereka mengaku sebagai satpam yang sangat mengidolakan Agus. Tetapi pada akhirnya Jack mengaku kalau tujuan utamanya datang ke stadion tersebut tak lain untuk merampok semua harta Diana. Look, I'm just here to collect. Whoa. Hey. Semua orang tampak panik, tetapi tidak dengan Pak Gubernur. Ia mengaku sudah muak berurusan dengan orang semacam Jack dan kelompoknya. Menanggapi itu, inilah yang dilakukan oleh Jack. Governor of this state. Akhirnya Pak Gubernur pun almarhum. Beralih ke tribun, Mara mulai khawatir karena sang ayah tak kunjung kembali. Tetapi Ryan yang sedang fokus menonton pertandingan berkata kalau ia tidak peduli dengan ayahnya yang hanya seorang satpam tersebut. Mara yang kesal dengan sikap saudaranya itu lantas meninggalkan kursi untuk pergi ke kamar kecil. Karena tak kunjung menemukan letak toilet umum, Mara memutuskan masuk ke dalam toilet khusus satpam. Namun di dalam toilet tersebut, Mara menyaksikan kejadian yang tak seharusnya dilihat oleh anak kecil. Setelah menghabisi dua orang satpam, anak buah Jack mulai menangkap Mara. Beralih ke ruang VIP, Jack memaksa Diana mentransfer seluruh uangnya ke dalam sebuah rekening rahasia. Di samping itu, Jack menghubungi anak buahnya yang bernama Gamma. Ia bertugas mensabotase sinyal radio milik petugas satpam agar komunikasi mereka terganggu, sehingga dengan begitu Jack dan kelompoknya bisa melancarkan aksi tanpa gangguan sedikit pun. Sekembalinya ke tribun, Jesse mendapati Mara tidak ada di kursinya, sedangkan Ryan tak tahu kemana perginya sang kakak. Untungnya kartu VIP yang dipakai oleh Mara terdapat sebuah GPS, sehingga Jesse bisa melacak keberadaan sang putri. Namun setelah terhubung, anak buah Jack malah merampas kartu tersebut. Kemudian Mara dipindahkan ke ruangan lantai atas. Sementara Jesse berhasil dikelabui oleh anak buah Jack yang mengambil alih kartu tersebut, sehingga baku hantam pun terjadi. Setelah itu, Jesse dihampiri oleh seorang cleaning service bernama Gus. Ia merasa ada yang tidak beres dengan gelagat para satpam yang baru. Mendengar hal itu, Jesse pun langsung mendatangi ruang monitor keamanan, yang dimana ruang tersebut sudah dikuasai oleh para anak buah Jack. Mengetahui kalau anak buah Jack memiliki senjata canggih, Jesse pun segera membawa Gus bersembunyi ke ruang kebersihan. Tak lama kemudian mereka berdua memutuskan keluar dari ruangan itu menggunakan pintu rahasia. Sementara itu Mara berhasil mengelabui anak buah Jack yang menangkapnya. Namun tak lama setelah itu anak buah Jack berhasil menemukan persembunyian Mara dan kembali menangkapnya. Kembali ke ruang VIP, Diana baru sadar kalau ia kenal siapa Jack. Ternyata Jack adalah seorang mantan anggota CIA. Jack dipecat secara tidak hormat karena membunuh sebuah keluarga muslim yang ia tuding sebagai kelompok teroris. Mendengar identitasnya terbongkar, Jack pun tampak marah besar. American family. Mr. Davis was responsible in the destruction. Di lain sisi, Jesse tak sengaja berpapasan dengan Gamma yang sedang memasang sebuah bom. Saat dimintai kartu tanda pengenal, Gamma tak bisa memberikannya. Kemudian Gus berusaha menangkap Gamma, namun inilah yang terjadi. Gamma bisa menumbangkan Gus dengan sangat mudah, tetapi tidak dengan Jack yang seorang mantan pasukan khusus. Kemudian Jesse bertanya di mana keberadaan Mara putrinya.
Tetapi Gamma malah menjawab, setelah pertandingan selesai semua orang yang ada di sana akan mati. You're all dead! Dengan pengalamannya bertugas di medan perang, Jesse bisa dengan mudah menjinakkan bom yang sebelumnya dipasang oleh Gamma. Jesse yakin masih banyak bom yang terpasang di stadion tersebut. Ia meminta bantuan Gus untuk menemukan titik bom tersebut dan menjinakkannya sebelum pertandingan usai. Mereka sengaja merahasiakan ini dari semua orang untuk menghindari kepanikan yang pada akhirnya membuat kelompok Jack murka. They'll never hear us on these frequencies. There you go. Meet Bessie. Beralih ke Jack yang masih kesal dengan Diana karena mengungkit masa lalu yang menyebabkan semua keluarganya tewas, di mana Jack menyalahkan pemerintah atas kematian keluarganya tersebut. Diana menegaskan kalau keluarga Jack tewas atas kesalahannya sendiri. Mendengar itu, Jack pun semakin murka dengan Diana yang ia anggap sok suci dan seakan tidak pernah berbuat dosa. Jack lantas memaksa Diana melakukan pembunuhan pertamanya, yaitu memilih membunuh wali kota atau pacarnya sendiri. Untung saja hal itu tak sempat terjadi, karena uang Diana sudah mulai masuk ke dalam rekening Jack. So easy to pick who lives or dies. Good. Setelah itu Jack berusaha menghubungi Gamma, tetapi yang menjawabnya adalah Jesse. Jesse bertanya apakah Jack menyekap bosnya yaitu Devlin, tetapi Jack tak menjawab, dan ia langsung mematikan radio tersebut. Kemudian ia menugaskan anak buahnya yang berjaga di luar untuk segera menemukan Jack dan membunuhnya. Take him out. Setelah itu seorang anak buah Jack masuk sembari membawa Mara. Beralih ke tribun, semua penonton tampak menikmati pertandingan yang berlangsung semakin seru, tanpa sadar kalau nyawa mereka sedang dalam keadaan terancam. Di balik itu ada Jesse yang sebenarnya mulai was-was, tetapi sebisa mungkin ia berusaha untuk tetap tenang, terutama di depan anaknya yaitu Ryan. Ryan merasa bersalah karena Mara belum juga ketemu, dan ia ingin membantu sang ayah untuk mencari kakaknya itu. Tetapi tentu saja Jesse melarangnya. Ia berpesan apapun yang terjadi, Ryan tidak boleh meninggalkan kursinya. Setelah itu Jesse dan Gus langsung bertindak, mencari titik bom untuk menjinakkannya. Di ruang VIP, Jesse berusaha mengintimidasi Mara. Tetapi Mara sama sekali tidak terlihat takut, meskipun pria yang dihadapannya itu sedang memegang senjata. Mara yakin ayahnya yang seorang mantan pasukan khusus pasti akan segera datang menyelamatkannya. I can't wait till my dad finds me. Why don't you tell me more about your daddy? Beralih ke Jesse dan Gus, mereka berdua menemukan kebuntuan karena masih ada titik bom yang masih belum mereka temukan. Sementara pertandingan akan segera selesai. Pada akhirnya Jack melakukan inisiatif terakhir, yaitu membuat pengumuman tanda bahaya dari ruang monitor siaran, agar semua orang dalam stadion tersebut bisa segera dievakuasi. Tetapi baru saja hal itu akan dilakukan, anak buah Jack muncul dan berusaha menembaknya. Untung saja dengan sigap Jack berhasil mengelak dan segera kabur. Di tengah persembunyian, Jesse tak sengaja berpapasan dengan Devlin, yaitu atasannya. Di sini Jesse langsung menjelaskan situasi yang terjadi. Namun tiba-tiba Jesse malah menodongkan senjatanya ke arah Jesse, di mana ternyata Devlin bersekongkol dengan kelompok Jack. Pantas saja mereka bisa dengan mudah menyusup ke dalam stadion tersebut. Lots of it. Jesse yang murka dengan sigap merampas pistol posnya itu, tetapi sialnya pistol itu tidak berfungsi. Alhasil baku hantam dengan tangan kosong pun terjadi. Setelah itu Jesse mengambil alat monitor milik Devlin. Akhirnya Jesse tahu bahwa putrinya sekarang ada di tangan ketua mafia tersebut. Saat itu juga Jesse berusaha mencari titik keberadaan Jack. Sementara itu Jack menugaskan anak buahnya untuk menangkap anak lelaki Jesse. Untung saja Ryan patuh dengan perintah sang ayah yang melarangnya meninggalkan tribun. Alhasil anak buah Jack pun batal membujuk Ryan. Dari rekaman CCTV, Jack berhasil melacak keberadaan Jesse. Ia lantas menugaskan 3 anak buahnya untuk mendatangi Jack dan menghabisinya.
Jesse yang menyadari akan hal itu pada akhirnya berhasil memancing mereka bertiga masuk ke dalam sebuah ruangan. Hal itu Jack lakukan agar ia bisa membantai mereka bertiga sekaligus. Sekarang yang tinggal hanya si botak yang lumayan handal dalam bertarung. Tetapi pada akhirnya Jesse berhasil melumpuhkannya. Karena tak ingin dihabisi, si botak langsung memberitahu Jesse kalau putrinya disekap di ruangan VIP. Setelah itu Jesse menemui Gus yang paham tata letak stadion tersebut. Sebab Jesse ingin menyusup ke dalam ruang VIP menggunakan jalur khusus tanpa diketahui oleh Jack. Namun tak lama setelah Jesse pergi, di ruangan itu Gus menemukan satu-satunya bom yang masih tersisa. Jelas Gus panik karena ia tidak tahu cara menjinakkannya, apalagi pertandingan akan segera berakhir. Beralih ke Jack yang berniat ingin menekan pemicu bom tersebut. Karena sesuai rencana awal ledakan akan terjadi setelah pertandingan berakhir. Namun tiba-tiba tapi kemunculan Jesse tak sedikit pun menghalangi niat Jack. Saat itu juga ia menekan pemicu bom tersebut. Untung saja Gus sudah membawa bom itu keluar dari stadion. Jesse pun langsung menembak semua anak buah Jack di ruangan itu. Sialnya Jack berhasil lolos sembari membawa Mara. Jesse lantas mengejar Jack yang membaur di antara kerumunan orang. Singkat cerita, Jesse berhasil membuat posisi Jack terpojok. Ryan yang masih berada di tribun bawah tanpa sengaja menyaksikan ayahnya bertarung melawan penjahat. Ternyata Jack telah memasang sebuah bom waktu di badannya. Kemudian Jesse menendang Jack ke bawah. Sedetik kemudian bom itu pun meledak di udara dan pada akhirnya menewaskan Jack. Setelah semua keadaan aman, Diana langsung menawarkan Jesse kenaikan pangkat, yaitu sebagai ketua keamanan, menggantikan almarhum bosnya yang berkhianat. Tetapi Jesse tak langsung menerima tawaran itu, karena ia masih ingin menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya. Lalu film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.